Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pagi hari ini, marilah kita sebelumnya untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang aku sampaikan bisa dipahami, bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini, seperti yang minggu kemarin telah aku jelaskan lewat PPT maupun video YouTube dan sebagainya tentang listrik dinamis berjalan atau mengalir. Marilah untuk selanjutnya kita bahas tentang apa itu listrik. Untuk pertemuan hari ini temanya adalah listrik statis atau listrik yang diam sebelum mengalir. Yang kita alami sehari-hari adalah listrik yang sudah mengalir atau berjalan. Kaitannya dengan listrik, untuk bab ini kita flashback ke belakang, apa yang menyebabkan lampu menyala, pesawat televisi menyala dan sebagainya. Untuk listrik statis ini, materi khusus untuk lintas minat kelas 12 IPS. Pada bab listrik statis ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah hukum Coulomb, medan listrik. Ketiga, menghitung kuat medan listrik. Keempat, energi potensial listrik. Kelima, hubungan antara gaya Coulomb, kuat medan maupun energi potensial listrik. Serta berikutnya adalah kapasitor, rangkaian kapasitor dan energi kapasitor. Pada elektrostatik ini, karena memuat banyak subbab atau poin yang kita bahas, kita pilah-pilah menjadi beberapa pertemuan. Untuk pertemuan hari ini kita khusus membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah muatan listrik, pengertiannya bagaimana, efeknya bagaimana dan sebagainya, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah permitivitas bahan atau kebaikan atau baik buruknya bahan jika bermuatan listrik. Berikutnya adalah gaya Coulomb serta gaya elektrostatik pada beberapa muatan listrik. Khusus untuk muatan listrik, kita bahas yang pertama. Dari definisi atau pengertiannya, muatan listrik adalah pembawa sifat kelistrikan suatu bahan atau benda di dalam atom penyusun suatu benda. Muatan listrik yaitu terdiri dari proton, elektron, serta satu partikel yang tidak bermuatan disebut neutron. Benda bermuatan netral jika jumlah muatan positif proton dan muatan negatif atau elektron itu sama. Jadi kalau kita aplikasikan di matematika, misalkan positifnya plusnya 5, negatifnya 5, itu kalau ditambahkan akan kembali netral atau menghasilkan 0. Sifat muatan ini nanti diaplikasikan di muatan listrik. Kalau yang plus itu bisa kita katakan adalah pembawa muatan, yang negatif pengurang muatan. Jadi di sini dalam artian benda bermuatan positif jika di bawah 5, misalkan dari Pak Gus contohkan 5, terus diambil 5, itu netral. Mungkin dari sini kita lebih spesifik lagi. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau di
strata sosial, ada laki-laki, perempuan. Nah, kita andaikan yang positif adalah laki-laki, yang negatif adalah perempuan. Seperti sifat harfiahnya untuk perempuan itu biasanya lawan jenis dari laki-laki, otomatis untuk laki-laki akan tertarik ke perempuan. Jadi sifat perempuan muatan negatif itu menarik, sedangkan positif tertarik. Dilambangkan biasanya dengan tanda panah plus, untuk yang negatif min. Kita bahas satu. Untuk yang pertama, bagaimana cara memuati benda atau memberi muatan benda. Benda yang netral dapat dibuat bermuatan dengan berbagai cara. Misalkan saling digosokkan antara dua benda yang berbeda, atau dengan cara didekatkan ke benda lain yang bermuatan listrik. Ini sifat induksi. Kalau misalkan kita gosokkan, nanti akan saling mengkutupkan, muatan positif berkumpul di sebelah kanan, yang negatif sebelah kiri. Dengan seperti ini nanti kita bisa tentukan, misalkan kamu contohkan menggosokkan, mungkin di SMP atau MTS itu sudah pernah kamu menggosokkan penggaris di rambut atau kain wool. Nanti kalau di rambut, begitu kita dekatkan kertas grenjeng atau bungkus rokok yang aluminium foil, itu bisa tertarik. Kita buat butiran-butiran kecil, kita hanya mengingatkan kembali. Untuk ebonit atau dalam sehari-hari itu adalah karbon, muatan karbon hitam, benda-benda hitam yang seperti pembungkus aki, akumulator. Ini bisa digosok-gosokkan ke kain wool, mengeluarkan, dapat membuat muatan negatif. Hal ini terjadi karena perpindahan elektron dari kain wool menuju ke ebonit. Jadi penggaris yang terbuat dari ebonit, semacam bahan pembungkus aki yang warnanya hitam, itu bisa bermuatan negatif jika kita gosokkan di kain wool. Atau kaca yang digosokkan dengan kain sutra yang kering, ini bisa menyebabkan kaca bermuatan positif. Ini hal-hal seperti ini pernah dipraktekkan di jenjang setingkat SMP atau sederajat, baik SMP atau MTS. Nah, sekarang jumlah muatan. Untuk jumlah muatan, tadi kita harus pahami bahwa untuk muatan itu akan bermuatan atau benda bermuatan positif jika jumlah muatan plusnya, protonnya lebih banyak daripada elektron, atau sebaliknya benda bermuatan negatif jika jumlah elektronnya atau jumlah elektron dalam benda tersebut lebih besar daripada jumlah proton atau jumlah muatan positif. Ini dilambangkan seperti di layar, dituliskan dengan huruf Q. Ini ditemukan untuk menghargai nama dari penemunya, Charles Augustin de Coulomb. Nah, ini Coulomb ini sebagai penghargaan. Nah, orang akan mengenang Coulomb dari satuan yang digunakan. Siapa yang menemukan? Itu adalah Charles Augustin de Coulomb. Untuk sifat muatan listrik, jika dua buah benda yang bermuatan saling didekatkan, keduanya akan saling mempengaruhi. Pengaruh ini dapat berupa gaya tarik, menarik, atau tolak menolak. Untuk gaya tarik, menarik, atau tolak menolak ini nanti yang dinamakan dengan gaya Coulomb. Kalau yang sejenis itu adalah tolak menolak. Misalkan Pak Agus tadi contohkan, laki-laki itu sebagai positif, muatan positif. Kalau laki-laki ketemu laki-laki mesti tolak menolak. Tapi kalau yang berlainan jenis, laki-laki ketemu dengan perempuan, plus dan min otomatis akan saling tarik menarik. Demikian juga
untuk yang negatif dengan negatif juga tolak menolak. Ini sesuai dengan hukum di matematika bahwa perkalian yang sejenis itu menghasilkan positif, itu tolak menolak. Kalau yang berlainan jenis itu akan negatif tarik menarik. Jadi lambang plus itu jenis gayanya adalah tarik menarik, sedangkan untuk yang kebalik, untuk yang plus itu adalah tolak menolak, sedangkan hasil perkalian yang hasilnya negatif jenisnya itu adalah tarik menarik. Di gambar ini dicontohkan untuk gaya kolom, Pak Agus aplikasikan dengan dua bulatan, satu benda Q1 bermuatan Q1 jenisnya, untuk yang benda kedua Q2. Kalau dia sejenis nanti arahnya akan ketarik ke muatan negatif, sedangkan untuk yang muatan positif itu adalah tertolak. Jadi dari plus menuju ke min, atau sebaliknya. Secara matematis kedua benda ini akan saling tarik menarik. Ini bisa dirumuskan dengan persamaan F sebanding dengan jumlah perkalian kedua muatan dibagi kuadrat jaraknya. Untuk hal ini sudah dicoba berkali-kali dan menghasilkan kesetaraan nilai. Untuk menjadi sama dengan itu ternyata ada nilai yang membuat sama. Ini yang namanya konstanta listrik. Jadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Karena untuk gaya kolom ini tergantung arahnya, seperti tadi Pak Agus katakan, muatan negatif menarik, muatan positif, otomatis ada arah, itu berarti termasuk besaran vektor. Untuk besaran vektor ini berarti segala sesuatunya menurut aturan vektor. Kalau yang ke kanan kita analogikan atau kita sepakati positif, ke atas positif, untuk ke bawah negatif, ke kiri negatif. Ini sesuai dengan koordinat kartesian atau grafik XY. Jadi untuk nilai yang ke kanan pada sumbu X itu positif, ke atas sumbu Y negatif, dan seterusnya. Dari rumus ini kita bisa lihat ternyata untuk K konstanta listrik kita tidak usah dari mana asalnya, ini sudah kita sepakati bersama, kita tinggal menggunakan, ini sudah dihitung oleh analis dalam bidangnya. Nilainya 1/4 pi epsilon 0. Untuk epsilon 0 itu adalah nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini sudah berupa konstanta. Tapi nanti dalam perhitungan untuk konstanta listrik kita hanya menggunakan tanpa menghitung, langsung saja kita tetapkan besaran K konstanta listrik adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini adalah konstanta listrik. Nanti untuk anak-anak bisa cari dimensi konstanta listrik seperti apa sambil mereview materi kelas 10, bahwa untuk dimensi panjang satuan meter itu menjadi L. Terus nanti untuk waktu T menjadi time, ya, T besar, second. Terus yang berikutnya suhu menjadi Kelvin dan sebagainya, sambil flashback ke belakang. Untuk gaya kolom ini bisa dilihat itu ada tanda panahnya, bahan tertentu. Jadi yang kita gunakan itu harus jelas, karena untuk permeabilitas masing-masing bahan itu berbeda. Untuk permitivitas relatif bahan, ini kaitannya dengan daya hantar masing-masing bahan. Itu bisa digambarkan bahwa
permitivitas relatif itu epsilon R. Kalau tadi untuk awalnya epsilon 0 kali epsilon relatif itu adalah permitivitas bahan. E bahan sama dengan ER kali E0. Ini Pak Agus kasih baca E biar lebih mudah mengingatnya. E di sini adalah epsilon, dalam bahasa Indonesia permitivitas bahan. Next, untuk arah gaya kolom itu bisa digambarkan dari muatan A dan muatan B, yang A positif, B negatif. Lihat tanda panahnya, yang A positif ketarik oleh negatif, yang negatif otomatis tertarik. Ini adalah gaya tarik menarik. Berlaku bahwa FAB sama dengan FBA atau mengenal sifat asosiatif, perkalian dibolak-balik itu nilainya sama. Itu jika terdiri dari satu bahan ditarik oleh satu bahan yang lain, atau satu benda ditarik oleh satu benda yang lain. Jadi terdiri dari dua benda. Sekarang bagaimana jika ada 3 jenis benda? Untuk 3 jenis benda, seperti tadi awal Pak Agus katakan bahwa muatan itu akan menganut aturan vektor. Jadi kita selesaikan bertahap untuk yang muatan. Misalkan di slide itu ada muatan A, B, C. Berarti muatan A dan B kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau kita akan menghitung muatan B ini kan berarti dipengaruhi oleh 2 muatan, yaitu muatan A dan C. Kita hitung untuk yang A dan B, hasilnya berapa? FAB. Untuk B dan C, FBC. Di sini tergantung jenis muatannya. Kalau tadi muatan A itu adalah positif, B negatif, otomatis dia akan tertarik ke arah B. Jadi FAB-nya menuju ke B, tanda panahnya yang kuning. Sedangkan untuk yang C, karena C itu adalah positif, B-nya negatif, dia akan tertarik ke muatan B. Kalau melihat tandanya, FAB dan FBC kan menuju ke B semua, otomatis dia berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti sesuai dengan aturan vektor, F total atau F total pada muatan B-nya ya sama dengan FAB dikurangi FBC. Tapi kalau kita akan menghitung yang kalau kita akan menghitung gaya kolom pada muatan C, otomatis FAC dan FBC ini arahnya kalau searah dijumlahkan. Kamu cermati, FAC karena positif dengan positif dia akan menolak, berarti ke arah kiri, atau dari FC menuju ke A. Dan untuk muatan B ke C, B ini adalah negatif, dia akan menarik muatan C, jadi dia akan menuju dari C ke B. Karena arahnya searah menuju ke kiri semua, tinggal FC sama dengan FAC ditambah FBC. Dari sini bisa kita simpulkan jika gayanya searah tinggal dijumlahkan, berlawanan arah dikurangkan. Bagaimana kalau misalkan tidak searah? Kita gunakan aturan vektor atau aturan kosinus, bahwa kuadrat jumlah keduanya dikurangi 2 kali perkalian gaya kosinus alfa atau sudut yang diapit, itu adalah resultan gaya kolomnya. Misalkan kalau ada 3 muatan pada segitiga ABC, kalian akan menghitung
gaya pada muatan A, otomatis muatan A dipengaruhi oleh muatan B maupun C dengan sudut alfa. Silakan kamu bisa ilustrasikan di gambar. Untuk hal ini otomatis FA itu akan sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 kali FAB FAC kosinus alfa. Kalau akar dihilangkan berarti FA kuadrat sama dengan FAB kuadrat plus FBC kuadrat ditambah 2FA kali FBC kosinus alfa. Sekarang yang kita bahas tadi, urekan tadi diaplikasikan pada contoh soal biar real atau pemahamannya nyata, tidak abstrak. Ini contoh yang pertama, ini yang paling sederhana. 2 buah muatan 9 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Dari satuan ini bisa dilihat kalau yang satuannya kolom itu adalah Q. Jadi Q1 9 mikrokolom, Q2 4 mikrokolom. Terpisah pada jarak 6 cm. R-nya berarti 6 cm. Satu sama lain. Hitung gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Untuk muatan yang sejenis berarti tolak menolak. Di sini satuan mikro, kalau dalam kalibrasi penyederhanaan satuan mikro itu 1/1 juta atau 10 pangkat min 6 atau negatif 6. Kalau nano 10 pangkat negatif 9 dan seterusnya. Saya kira anak-anak masih ingat. Di sini kamu tuliskan rumus utamanya F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. K tadi untuk konstanta listrik seperti awal pembahasan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Tolong ini harus dihafal. Biasanya di soal tidak ditulis. Ini diharapkan semua anak tahu. Kalau kebetulan tertulis itu biasanya tidak bulat 9 kali 10 pangkat 9, mungkin 9, berapa. Ini tergantung soal. Kalau di soal tidak ditulis, langsung kita tetapkan gunakan 9 kali 10 pangkat 9. Untuk Q1 9 kali 10 pangkat min 6 karena mikro, kali Q2 nya 4 kali 10 pangkat min 6 juga. Di sini juga 4 mikrokolom per atau dibagi jaraknya. Di sini satuannya senti, berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Kalibrasi ini tergantung dari dipusatkan dari satuan pokoknya. Misalkan untuk senti, kalau jarak itu biasanya patokannya adalah meter. Jadi kalau sentimeter, ya 1 meter berapa senti? 10 pangkat 2. Kalau dibalik 1 senti berapa meter? 10 pangkat min 2. Saya kira anak-anak masih ingat. Secara matematis didapatkan 90 Newton. Jadi gaya tarik kedua muatan adalah 90 Newton. Di sini hasilnya positif karena kedua muatan itu bermuatan sama. Masing-masing tidak tertulis tanda negatif, berarti positif semua. Plus dengan plus, tolak menolak. Jadi jenis gaya kolomnya adalah tolak menolak. Ini contoh yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana kita bandingkan kalau misalkan gaya tarik menarik dua benda. Kalau misalkan kita berdiri di bumi terus ada matahari, gaya listriknya berapa, gaya gravitasinya berapa, kita bandingkan.
Untuk gaya kolom per gaya gravitasi atau sebaliknya, kita ingat kalau gaya gravitasi hampir sama rumusnya. G konstanta gravitasi kali massa benda pertama kali massa benda kedua dibagi jarak kedua benda. Sedangkan gaya listrik itu K muatan benda pertama Q1 Q2 per R kuadrat. Ini intinya sama untuk F gaya listrik K Q1 Q2 per R kuadrat. Sedangkan gaya gravitasi F G sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Kalau pembagian dengan penyebut yang sama, tinggal kamu balik, otomatis dia akan berubah menjadi perkalian dengan R saling meniadakan atau bernilai 1. R kuadrat dibagi R kuadrat otomatis 1. Jadi rumusnya berubah menjadi F C per Fg sama dengan K G1 G2 per G M1 M2. Di sini untuk R-nya saling meniadakan. Ini bukan mempersulit tapi mempermudah, jadi lebih sederhana. Perhitungan matematis biasa tinggal kamu kalikan terus dibagi. Tolong angka yang sama disederhanakan. Pangkat rasional itu untuk memudahkan perhitungan. Didapatkan gaya kolom untuk proton dan elektron itu nilainya 2,4 kali 10 pangkat 20 Newton. 39 Newton. Contoh yang ketiga, ini untuk yang terakhir, nanti anak-anak bisa kembangkan dari referensi yang lain. Intinya sudah paham, tahu bahwa gaya kolom F untuk mempermudah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Itu jika ada dua benda. Sekarang bagaimana kasusnya untuk tiga benda bermuatan listrik? Misalkan terletak segaris di sini. Sebuah partikel bermuatan 1 mikrokolom diletakkan pada garis hubung antara partikel-partikel bermuatan negatif 9 mikrokolom dan min 16 mikrokolom yang berjarak 60 cm. Seperti tadi perhitungannya bertahap. Kamu cari satu persatu masing-masing gayanya berapa, baru dilihat searah atau berlawanan arah. Untuk pertanyaan yang A, tentukan besar dan arah gaya partikel plus 1 mikrokolom, berarti yang di tengah. Yang diletakkan di tengah-tengah antara kedua partikel tersebut. Berarti untuk jaraknya yang tadinya 60, kalau diletakkan muatan ketiga di tengah-tengah, otomatis jarak partikel pertama dengan partikel di ujung kiri maupun di ujung kanan sama 30 cm. Untuk F1 dan 2 dihitung dengan langkah seperti contoh pertama, didapatkan 0,9 Newton. F1 dengan muatan ketiga, langkah yang sama, proses sama, dihasilkan 1,6 Newton. Dari keduanya, kalau dilihat tanda panahnya itu berlawanan arah, berarti dikurangkan 0,7 Newton. Jadi untuk gaya kolom pada muatan yang di tengah itu adalah 0,7 Newton. Arahnya kemana? Karena tertarik yang lebih besar itu adalah ke kanan, dia memiliki arah ke kanan. Untuk yang kedua, yang pertanyaan B, di mana partikel plus 1 mikrokolom harus diletakkan agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom atau gaya kolomnya bernilai 0. Kalau bernilai 0 seperti ilustrasi yang pertama, berarti gaya tarik ke kanan maupun ke kiri itu harus nilainya sama untuk membuat netral. Jadi F1, 2 maupun F1, 3 nilainya sama. Kamu kasih lambang sama dengan
Berarti F12 sama dengan F13. Kamu tuliskan persamaannya untuk F12 K/1 Q2 per R12 kuadrat. Untuk F13 K/1 Q3 per R kuadrat. R13 kuadrat. Untuk jarak, karena ini kita cari di mana, berarti kan di mana letaknya, R-nya berapa agar nilainya 0. Kalau kita misalkan jarak 12 pakai lambang yang lain silahkan. Di sini bisa diruntuh, ditelusuri dengan matematis K sebelah kanan maupun sebelah kiri sama, itu berarti saling meniadakan, kita coret K-nya. Terus di ruas kiri ada Q1, di ruas kanan ada Q1. Q1-nya kita coret. Untuk yang R kita kelompokkan R12 dengan R13. Misalkan pindah ke ruas kiri, berarti R13 per R12 kuadrat sama dengan Q3 dibagi Q2. Dengan perhitungan matematis didapatkan R13 per R12 sama dengan 4/3. Ini masih berupa persamaan. Untuk membuat R-nya biar ketemu, kita misalkan jarak benda 1 ke 2 itu dengan X. Berarti untuk jarak benda kedua ke 1 ke 3 itu adalah 60 dikurangi X. R13 per R12 sama dengan 4/3. Untuk R13-nya 60 dikurangi X. Untuk R12-nya misalkan X sesuai dengan gambar di atas. Kita sederhanakan pecahan menjadi satu ruas, jadi pembilang dan penyebutnya dihilangkan dengan teknik perkalian silang. Untuk R13 kali 3 sama dengan R12 kali 4. Untuk R12 kamu ganti X, R13 60 min X. Kenapa satuannya ini tidak kita rubah? Karena untuk kesetaraan atau kesebandingan, satuan itu akan saling meniadakan. Jadi tidak perlu dirubah. Tapi kalau hanya satu ruas itu harus dirubah dalam satu kelompok MKS atau CGS. Dengan perhitungan sederhana didapatkan jarak yang dicari ketemu 0,257 meter dari muatan pertama. Tinggal nanti kalau dari muatan ketiga berapa? Ya 60 cm dikurangi 25,7 cm. Demikian pembahasan pada pagi hari ini khusus untuk hukum atau gaya kolom. Mungkin dari materi singkat ini menjadi gambaran bahwa bab listrik statis itu kita tidak memulai hal baru, tapi ini adalah aplikasi dari kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana. Silakan perluas wawasan kalian dengan referensi yang lain. Untuk contoh soal ini Pak Agus hanya kasih 3. Harapannya nanti kamu bisa lihat di Fisika Study Center atau di blog-blog fisika yang lain. Di internet sangat luas, atau mungkin bisa baca-baca di LKS, buku paket dan sebagainya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada beberapa yang belum ikut pada pembelajaran hari ini, nanti bisa dilihat untuk link channel YouTube pada kelas tim Pak Agus nanti akan posting. Terima kasih.